Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis yang bernama Su Jinbei. Su Jinbei adalah seorang aktris yang sangat populer dan terbiasa menjadi pusat perhatian. Namun, sisi gelap dari ketenarannya adalah dia menjadi magnet bagi kontroversi. Karena dia sangat terkenal, dia mungkin yang terbaik dalam hal asmara, tapi kenyataannya dia masih lajang sejak lahir. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Dr. Zhu Xiyun. Dr. Xiyun merupakan seorang dokter yang kaya raya, tampan, cerdas, dan sangat kompeten. Namun, orang tua mereka mengatur pertunangan mereka pada usia yang sangat dini, tetapi mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Pada hari mereka akan meresmikan pertunangan, keduanya tidak menghadiri acara makan malamnya. Tetapi karena takdir, mereka bertemu di tempat yang paling tidak terduga, yaitu di sebuah rumah sakit. Ya, rumah sakit. Pada hari yang sama, Jinbei sedang naik mobilnya dengan seorang teman dan mengalami kecelakaan yang mengerikan. Di sana, Dr. Xiyun menemuinya di ruang operasi dan menyadari bahwa dia adalah tunangannya. Tetapi, meskipun dia adalah seorang selebriti, dia tidak memberinya perlakuan khusus. Saat dalam operasi, Jinbei melihat mata seorang laki-laki yang sangat tampan dan segera mulai berhayal tentangnya. Bahkan, saat masih di bawah pengaruh obat bius, Jinbei mencium Xiyun dan mengira dia sedang berada dalam mimpi yang romantis. Hal ini pun membuat Xiyun benar-benar terkejut. Dan keesokan paginya, ketika Xiyun pergi untuk memeriksa kesehatannya, Jinbei menyadari bahwa itu adalah pria yang sama dengan yang diciumnya kemarin, dan dia pun jadi sangat gugup. Karena dia menyukai dokter yang merawatnya, dia penasaran untuk melihat wajahnya. Dan meskipun dia memaksanya untuk melepaskan maskernya, Xiyun tidak melakukannya, sehingga gadis itu memutuskan untuk mengikutinya dan mendapati dokter itu mengganti seragamnya. Dalam keadaan setengah telanjang, Xiyun bersembunyi dari perawat agar dia tidak berpikiran buruk tentangnya. Sementara Jinbei sendiri terpesona melihat tubuh pria yang dia sukai itu. Namun, pria itu tidak seperti yang dia harapkan, karena dia sangat acuh tak acuh kepadanya, dan ini benar-benar mengganggunya. Belakangan, Jinbei pun mengetahui bahwa Xiyun adalah tunangannya, yang membuatnya semakin kesal, sehingga dia melakukan segala cara untuk meluluhkan hatinya dan menggoda di setiap kesempatan. Meskipun pada awalnya, Jinbei melihatnya sebagai tantangan dan balas dendam atas sikap dinginnya terhadapnya dan pertunangan mereka, namun perlahan-lahan dia mulai tertarik kepadanya. Oh ya guys, apa kalian masih ingat teman yang bersama dengan Jinbei pada hari kecelakaan itu? Namanya adalah Su Jiawei, seorang aktor rekan yang hanya bergaul dengan Jinbei untuk meningkatkan popularitasnya. Para penggemarnya mengira mereka berpacaran, dan di tabloid semua orang membicarakan hubungan mereka. Suatu hari di rumah sakit, seorang penggemar Su Jiawei melemparkan seember air ke Jinbei. Setelah membantu Jinbei, Xiyun menyuruhnya untuk pergi dari rumah sakit demi keselamatannya. Tetapi Jinbei menolaknya. Di situ, Xiyun menyadari bahwa Jinbei sudah tahu tentang pertunangan mereka dan mengancam akan membatalkannya jika dia tidak pergi. Keduanya pun berdebat tentang mengapa mereka tidak hadir di makan malam pertunangan. Dan Jinbei marah karena Xiyun tampak menentang pernikahan itu. Namun, Xiyun menjelaskan bahwa dia hanya ingin Jinbei pergi demi kedamaian di rumah sakit. Dengan kesal, Jinbei pergi dari sana meskipun sepatu hak tingginya patah dan Xiyun mencoba membantunya. Jinbei lebih memilih berjalan tanpa alas kaki karena kecewa dengan penolakan Xiyun terhadapnya. Beberapa saat kemudian, Xiyun datang ke rumahnya untuk merawat kakinya secara pribadi. Di sana, Jinbei mengajukan serangkaian pertanyaan tentang konsekuensi berpacaran dengan seorang aktris. Dan Xiyun mengaku bahwa dia tidak punya masalah dengan hal itu. Dari situlah keduanya mulai mengembangkan perasaan satu sama lain. Mereka mulai sering saling mengirimkan pesan teks. Suatu hari, ketika Jinbei terkena flu, Xiyun merawatnya, membelikannya makanan, membersihkan rumahnya, dan menyelimutinya saat dia tertidur, yang membuat hati Jinbei luluh. Suatu hari, Xiyun secara resmi mengambil langkah pertama dan mengundang Jinbei untuk menghadiri upacara penghormatan leluhurnya, di mana semua keluarganya akan hadir, dan dia meminta Jinbei datang sebagai tunangannya.
Meskipun awalnya ragu, akhirnya Jinbei setuju dan memberitahunya melalui pesan teks. Namun, karena ponsel Siyun rusak, dia tidak pernah menerima jawaban tersebut, dan Jinbei mengira Siyun telah melupakannya. Setelah kesalahpahaman tersebut dijelaskan, keduanya pergi menuju upacara tersebut. Jinbei diperkenalkan kepada seluruh keluarganya. Awalnya Jinbei khawatir untuk membuat kesan baik pada nenek Siyun, namun pada akhirnya dia lebih khawatir pada adik perempuan Siyun. Adik perempuan Siyun menantang Jinbei untuk memasak dengan harapan dia akan gagal. Tetapi secara mengejutkan, Jinbei berhasil membuat hidangan yang spektakuler. Meskipun demikian, adik perempuan Siyun berusaha semaksimal mungkin untuk membuat Jinbei terlihat buruk, namun usahanya gagal. Tidak puas dengan itu, adik perempuan Siyun mencoba membuat hidup Jinbei tidak menyenangkan dengan segala cara, karena dia tidak suka melihat kakaknya dekat dengan Jinbei, dan juga karena dia adalah penggemar aktor Jia Wei, yaitu teman Jinbei tadi. Namun, kemarahannya tidak mempengaruhi pendapat keluarga tentang Jinbei. Bahkan, saudara laki-lakinya berkomentar bahwa kucingnya juga menerima Jinbei. Padahal, kucing itu biasanya hanya ramah dengan ibunya dan adiknya. Saudara laki-lakinya juga memberikan kepada Siyun sebuah peninggalan keluarga berupa anting-anting giok khusus untuk Jinbei. Namun, ketika ada kesempatan, Siyun ragu-ragu dan tidak memberikannya kepada Jinbei. Meskipun perasaan keduanya saling terbalas, Siyun mulai merasa cemburu pada Jia Wei karena mereka menghabiskan banyak waktu bersama untuk sebuah iklan. Namun, Jinbei berhasil meredakan kecemburuannya. Suatu hari, Jinbei mampir ke kantor Siyun untuk memberinya kejutan. Dan meskipun Siyun tampak dingin, dia sebenarnya sangat senang melihatnya. Setelah melihat seekor tikus mati, Jinbei lari ke pelukan Siyun. Siyun mengajaknya ke rumahnya agar dia bisa bermalam di sana karena Jinbei sangat ketakutan. Meskipun Jinbei membayangkan akan terjadi sesuatu di antara mereka, hal itu tidak pernah terjadi karena mereka tidur di kamar terpisah, meskipun keinginan untuk bersama tetap ada di antara mereka. Siyun pun begitu gugup sehingga dia tidak bisa menyentuh atau melihat Jinbei dengan benar saat menemukannya tidur di sofa. Meskipun Jinbei mencoba menggoda Siyun tanpa hasil, akhirnya suatu pagi ketika mereka hampir berciuman, namun bel berbunyi. Ternyata itu saudara-saudaranya yang datang berkunjung, mengganggu momen berharga tersebut. Malam harinya, secara diam-diam di atap kecil mereka, ketika mereka mencoba melanjutkan apa yang mereka lakukan pagi itu, adik perempuannya datang lagi dan mengganggu mereka. Keesokan harinya, Jinbei mengajaknya berkencan resmi pertama kali. Keduanya tampil rapi untuk kencan mereka, di mana mereka mengalami momen yang sangat romantis dan hubungan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Ketika mereka hampir melakukan ciuman yang ditunggu-tunggu, tebak apa yang terjadi? Ya, adik perempuan Siyun mengganggu lagi. Karena kecewa, mereka bertiga pun pulang ke rumah. Adiknya tertidur, dan Siyun menyiapkan makan malam untuk Jinbei. Pada saat itu, lampu mengalami korsleting, memberi mereka kesempatan untuk makan malam romantis dengan cahaya lilin. Di situ, setelah banyak upaya yang gagal, mereka akhirnya bisa berciuman manis. Kemudian, Jinbei mengubah nama kontak Siyun menjadi Bei-bei, yang berarti harta yang berharga. Masalah dengan adik perempuannya teratasi ketika Jinbei berpikir cerdas dan menawarkannya bertemu dengan aktor kesayangannya, yaitu Jia Wei. Sementara itu, Jia Wei tidak mendapatkan cinta dari Jinbei karena dia menolaknya, dan Jia Wei juga menolak seorang gadis yang mencintainya. Beberapa hari kemudian, Siyun menerima ajakan untuk bertemu orang tua Jinbei dan berhasil mendapatkan persetujuan ayahnya meskipun ada kendala pada awalnya. Namun, meski mereka sangat bahagia, terjadi kesalahpahaman ketika sebuah rekaman dikirim ke Siyun yang menampilkan Jinbei berbicara tentang bagaimana cara menggoda Siyun. Klip tersebut dipotong sedemikian rupa sehingga Siyun salah paham dan mengira bahwa Jinbei tidak pernah mencintainya.
Ini adalah perbuatan Zitong, gadis yang mencintai Jiawe, karena cemburu bahwa Jiawe mencintai Jinbei dan bukan dirinya. Situasi ini membuat Siun meragukan cinta Jinbei kepadanya. Dalam kemarahan, dia pun menerima tawaran untuk menjadi sukarelawan di daerah pegunungan untuk merawat pasien. Jinbei mengejarnya, tetapi terjadi tanah longsor dalam cuaca yang hujan. Hal itu pun membuat Siun menyadari betapa dia mencintai Jinbei. Mereka akhirnya berhasil mengatasi kesalahpahaman mereka, dan cinta mereka pun semakin mendalam. Malam berikutnya, Siun akhirnya memberikan peninggalan keluarganya berupa anting-anting giok kepada Jinbei. Kemudian, Siun mengancam Zitong, gadis yang mencoba memfitnah Jinbei, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi cintanya pada Jinbei. Namun, Zitong tetap mempublikasikan berita secara anonim bahwa Jinbei memiliki tunangan untuk merusak popularitasnya dan merebut peran penting darinya. Ini juga menyebabkan masalah dengan seorang sponsor. Jinbei tidak mau menyangkal hubungannya dengan Siyun. Jadi, secara terbuka dia mengakui bahwa mereka sedang menjalin hubungan. Dan secara mengejutkan, kejujurannya itu malah mendapatkan dukungan dari publik. Dalam salah satu kencan mereka, Siyun memilih tempat yang tenang agar Jinbei bisa merasa nyaman. Di sana, Siyun mengambil foto Jinbei dan merasa sangat terpesona dengan kecantikannya. Ketika mereka akan mengambil selfie bersama setelah saling menggodai, mereka pun berciuman dengan sangat romantis. Perusahaan Jinbei tidak senang dengan fakta bahwa dia dikenal secara publik sebagai tunangan Siyun. Karena itu, dia kehilangan peran utama dalam film, karena sekarang dianggap sebagai wanita dewasa. Meskipun seharusnya menjaga hubungannya secara diam-diam, ciumannya dengan Siyun tertangkap kamera. Namun Jinbei tidak khawatir tentang hal ini dan bersiap menerima peran pendukung. Namun, Zitong mengintimidasinya dan menjadi lebih populer darinya. Tetapi ini tidak bertahan lama karena investor film tersebut ternyata adalah saudara Siyun. Jadi, Siyun meminta bantuan saudaranya dan akhirnya Zitong dipecat. Popularitas Zitong menurun dengan tajam karena sikapnya yang buruk. Setelah kejadian-kejadian ini, di lokasi syuting, pasangan kita ini kembali berciuman di bawah hujan. Kemudian, Jinbei mendapatkan peran dalam sebuah film besar setelah bekerja keras. Dan di sisi lain, Siyun dipoto sedang makan siang dengan produser film yang merupakan teman lamanya. Meskipun dia berpikir untuk menggunakan pengaruhnya demi Jinbei, namun dia memutuskan untuk tidak melakukannya di menit akhir. Setelah itu, Siyun merencanakan makan malam perayaan kejutan untuk Jinbei. Dia berencana melamarnya malam itu, namun teman Jinbei mengatakan kepadanya bahwa Siyun menggunakan pengaruhnya agar dia mendapatkan peran tersebut. Hal ini pun nampaknya menjadi hambatan terbesar bagi mereka sejauh ini. Jinbei pun jadi sangat marah karena Siyun tidak mempercayainya. Beberapa hari kemudian, Siyun siap untuk minta maaf. Jadi, dia berlari mencarinya dan tidak menemukannya. Lalu, dia menelpon ponsel Jinbei dan yang mengangkatnya adalah ibunya yang pura-pura marah dan memberitahunya untuk segera datang ke rumah karena Jinbei kembali ke kampung halamannya. Ketika Siyun tiba dan melihat Jinbei, dia tidak mengizinkan Siyun melangkah masuk ke rumahnya dan menutup pintu. Namun, beberapa jam kemudian, mulai turun salju dan Jinbei merasa bersalah karena Siyun berada di luar kedinginan. Hatinya pun melunak. Dia berlari ke pelukan Siyun dan menciumnya. Saat itu, Siyun menggunakan kesempatan ini untuk melamarnya, dan Jinbei pun menerimanya. Setelah itu, Siyun mengajak Jinbei ke rumah neneknya untuk memberitahu tentang lamarannya. Nenek mengira Jinbei sedang hamil. Jinbei pun dengan bahagia membagikan kabar tersebut kepada Siyun dan dia sangat bersemangat. Jinbei melakukan pemeriksaan, tetapi hasilnya negatif. Siyun merasa kecewa karena dia belum akan menjadi ayah dan tidak bisa menggunakan kehamilan Jinbei untuk mempercepat pernikahan mereka. Kemudian, seseorang yang dekat dengan Siyun meninggal dunia, yaitu istri bosnya. Hal ini pun membuat Siyun menghargai setiap momen bersama Jinbei.
Sebelum meninggal, istri bosnya memberikan hadiah kepada Jinbei yang ternyata adalah kerudung pengantin. Siyun mengatakan kepada Jinbei bahwa dia menyesal tidak mengenalnya sejak dia lahir. Namun Jinbei menghiburnya dan mengatakan bahwa mereka akan menjalani sisa hidup mereka untuk bersama. Kemudian Siyun menggenggam tangannya dan berlari bersamanya dengan bahagia untuk menikahinya saat itu juga. Dan cerita pun berakhir.